Saudara-saudara, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan itu tadi dibaca dari Yakobus pasal 5. Saya akan bacakan sekali lagi buat kita semua ya. Yakobus 5 ayat 7 sampai 11. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kita menyebut berbahagia orang-orang yang tabah. Kamu telah mendengar tentang ketabahan Ayub dan telah mengetahui tujuan Tuhan. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya dalam kehidupannya hari lepas hari. Saudara-saudara, salah satu kondisi yang paling tidak nyaman dan menyusahkan untuk kita adalah menunggu. Kita berada dalam era di mana segalanya cepat. Menunggu itu sesuatu yang kita tidak suka. Kalau HP sudah terasa lama dan Anda ingin mengambil gambar dan gambarnya lama munculnya, maka Anda berpikir sudah waktunya mengganti HP. Karena sudah terlalu lama buat Anda menunggu. Hidup kita ini banyak digerakkan oleh teknologi yang mendidik kita menjadi orang-orang yang kesabarannya itu pendek. Jadi dunia kita tuh mendidik kita menjadi orang-orang yang kesabarannya tuh nggak panjang, pendek. Kesabaran tuh hal yang sulit. Mungkin mirip kayak sering ngomong kasih tapi paling sulit dilakukan. Kesabaran juga begitu. Paling sering diomongin tapi itu sebenarnya sangat sulit dilakukan. Karena mungkin kita juga memahami kesabaran dengan sangat sederhana. Kita memahami kesabaran sebagai apa yang bisa kita bayar atau berapa banyak waktu yang bisa kita bayar atas sebuah kelambatan misalnya. Kesabaran yang kita pahami di sini seringkali terkait dalam hal waktu yang seperti itu ya. Kita menghabiskan waktu untuk menunggu datangnya makanan dari Gojek, dari GoFood. Kalau kita ke restoran, kita menunggu waiternya datang memberikan menu. Menunggu lagi kapan makanannya datang. Menunggu lagi kapan bilnya datang. Kayaknya contohnya makanan terus ya. Atau ganti, menunggu mahasiswa kita memberikan bab 2-nya. Atau bab 3-nya yang datang itu lama sekali, gak kunjung datang gitu. Menunggu itu membutuhkan kesabaran, saudara. Kalau kita mendengar kata sabar, kita bisa jadi gak sabar, bukan? Kalau ada orang mengatakan kepadamu, sabar dong, bisa gak sabar kan? Bayangkan, saudara, kalau misalnya mahasiswa sudah deadline gitu tugasnya untuk dikumpulkan. Terus dosen tanya, gimana kok belum kamu kumpulkan tugasnya? Sabar dong, Bu. Bisa gak sabar kan? Sabar dong, Bu. Atau saya jangan kasih contoh mahasiswa deh. Staf dan karyawan misalnya diminta untuk ngasih data. Mana datanya? Saya sudah minta. Sabar dong, Pak. Gitu. Nggak sabar kita dengarnya kalau orang mengatakan sabar dong. Walaupun orang itu mengatakan dengan muka yang sabar. Sabar dong. Gitu. Sabar ini topik yang susah, saudara. Karena kita hidup di dalam satu konteks budaya kehidupan yang melihat bahwa nilai kecepatan itu adalah sesuatu yang penting. Semua mesti cepat, yang cepat itu baik. Cepat menyelesaikan tugas, cepat menyelesaikan studi, cepat menyelesaikan segala kewajiban. Cepat itu nilai yang sangat hebat gitu. Tapi Yakobus di bagian yang barusan kita baca, itu bicara juga tentang kesabaran. Tapi kehidupan sosioekonomi orang di zaman itu tentu sangat berbeda dengan yang kita hadapi sekarang. Nasihat praktis tentang bersabar itu muncul setelah Yakobus di ayat 1, pasal 5, ayat 1 sampai 6, itu menegur dan mengingatkan orang-orang yang kaya, yang dalam kedudukan dan kekuasaan itu menekan orang-orang yang lemah, atau orang-orang yang miskin.
Nampaknya orang-orang Yahudi yang sudah percaya Kristus ini mengalami berbagai tekanan gitu ya, persekusi. Dan sekarang Yakobus mengingatkan bahwa orang-orang Kristen ini yang lagi susah ini, yang lagi begitu banyak mendapatkan tekanan ini, untuk memiliki sebuah sikap atau memiliki kualitas hidup sebagai orang yang sabar. Nasihat Yakobus ini diberikan dengan sangat praktis. Mungkin gak dikotbahin juga gak apa-apa kali saudara, bisa dibaca aja begitu. Dan contohnya mudah dicerna. Tentang kesabaran ini dia minta kita belajar dari gambaran petani. Tentu Yakobus tidak menganggap bahwa petani itu adalah orang paling sabar di dunia, bukan. Tapi ada suatu proses yang terjadi pada petani dan bertani. Dan itu akan menolong kita memahami apa sebenarnya yang dia bicarakan tentang bersabar ini atau kesabaran ini. Saudara petani, saya rasa kita juga banyak gak tahu petani itu ngapain kerjanya saudara. Petani itu mengalami proses yang panjang. Bertani itu adalah proses yang panjang. Mulai dari menebar benih, benihnya masuk ke tanah, lalu tanahnya digemburkan, lalu ditunggu. Memang begitu kan petani. Disebar, disiapkan tanahnya, lalu tunggu. Dia harus tunggu sampai datangnya hujan musim gugur. Sampai datangnya hujan musim semi. Dan untuk datangnya hujan itu dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia gak bisa bikin hujan itu datang. Hujan itu adalah proses yang dia tidak bisa lakukan, dia tidak punya andil dalamnya. Tapi selama menunggu, petani bukannya diam. Dia harus memperhatikan dengan seksama tanahnya. Kalau sudah mulai kering, tanahnya dibuat lebih gembur. Lalu kemudian harus memperhatikan pengairannya. Dia harus terus bekerja walaupun hasilnya belum kelihatan. Itu dia. Bahkan itu bijinya sudah ketutup sama tanah, belum muncul daunnya, belum muncul tunasnya, belum muncul apa-apa. Tapi dia masih terus bekerja dan dia tidak berhenti. Hasilnya belum kelihatan, dianya masih terus bekerja. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami di kelas seni dan pendidikan bawa mahasiswa nonton suatu drama musikal. Di sebuah teater kecil, drama musikalnya berjudul Sembilan Sembilu. Ya. Sembilan Sembilu ini adalah kisah 9 perempuan petani yang berjuang unjuk rasa di depan istana pada waktu kira-kira beberapa tahun yang lalu dengan cara dia menyemen kakinya di depan istana. 9 orang perempuan sederhana. Waktu melihat drama musikal itu mungkin saya ataupun orang-orang yang menonton menjadi sadar bahwa kita hidup di kota hanya tahu betapa enaknya makan nasi. Tapi gak pernah tahu prosesnya. Bagaimana petani itu mulai dari menebar benih sampai jadi beras. Itu panjang ternyata. Dan itulah kesabaran yang digambarkan oleh Yakobus. Ini makna kesabaran yang pertama yang bisa kita lihat di bagian yang kita baca tadi. Artinya satu proses yang panjang. Yang dilalui dengan tekun untuk menantikan hasil. Itu yang bisa kita lihat. Mengapa petani mau menunggu dan bersabar? Kenapa dia mau menunggu? Karena hasilnya berharga. Hasilnya berharga. Hasil yang berharga ini membutuhkan proses untuk muncul. Perlu proses untuk bisa muncul hasil yang berharga itu. Teman-teman mahasiswa, coba perhatikan ya. Di dunia ini, orang mengatakan generasimu itu adalah generasi yang lembek. Mau gak dibilang begitu? Orang mengatakan generasimu ini adalah generasi yang lembek. Kalau generasi saya enggak. Generasi saya ini orang hebat bekerja. Dari kecil sudah bekerja. Generasi saya itu adalah generasi yang remajanya sudah bekerja. Kuliahnya sambil bekerja. Kalau orang mengatakan sekarang kamu ini generasinya adalah generasi lembek. Dunia sekarang mengatakan kamu ini generasi stroberi. Cakep di luar, asam di dalam. Bukan asam yang lembek maksudnya ya, bukan asam. Manis, indah di luar, tetapi dalamnya itu lembek. Sedikit-sedikit healing. Nggak tahan, lari dari kenyataan. Saudara, Yakobus kan bicara pada orang percaya ya. Yakobus bicara pada orang percaya, bahkan sebagai orang percaya kita diminta menguji diri kita sendiri. Apa benar kita ini sudah memunculkan karakteristik sebagai orang Kristen? Dan sepanjang di Yakobus itu kan juga dia mengungkapkan bahwa orang Kristen harus menunjukkan faith-nya yang nyata
lidahnya yang dikendalikan, hawa nafsunya dan sebagainya. Dan yang kita bicarakan di unit tadi itu adalah tentang kesabaran, kemampuan untuk menanggung proses yang panjang. Jadi harusnya jangan mau dibilang generasi stroberi. Itu bohong itu. Harusnya bukan itu karakteristik Anda sebagai anak muda di zaman ini. Kalau dalam kaitan dengan konteks ayat 7 dan 11 sampai 11 ini, orang-orang ini mengalami tekanan, tadi saya sudah jelaskan, tekanan dan persekusi dari orang-orang di sekelilingnya. Itulah sikap yang harus dibangun berarti ya, ketika orang menekan kita. Jadi pemaknaan kesabaran yang pertama ini bicara tentang memang proses yang panjang, tapi terkait dengan relasi. Ketika orang menekanmu, ketika orang memperlakukanmu buruk, ketika orang berbuat jahat kepadamu, kamu tidak membalas. Karena arti bersabar di sini adalah kemampuan yang panjang untuk tidak membalas. Tidak membalas, tidak melepaskan kemarahan. Long tempered. Long tempered itu kebalikannya dari short tempered. Kalau short temper itu pendek, sedikit marah, senggol dikit bacok gitu. Kalau orang muda sekarang bilangnya gitu ya. Itu short temper. Saudara-saudara, ketika kita pelayanan di jemaat, yang sering membuat pelayanan itu berat dan melelahkan, itu bukan load kerja, saya kasih tahu ya. Bukan load kerja, bukan berapa banyak kamu khotbah. Jadi bohong kalau misalnya ada alumni-alumni pulang, waduh saya sibuk sekali khotbah. Sebulan 5 kali khotbahnya, itu sebenarnya bukan sesuatu kesusahan. Nggak susah khotbah 5 kali seminggu itu. Bukan itu yang bikin kita berat di dalam melayani. Bukannya banyaknya kunjungan, setiap hari mesti kunjungan. Enggak, bukan itu. Bukan itu yang bikin berat pekerjaan. Yang bikin berat pekerjaan itu seringkali adalah orang-orang yang memperlakukanmu dengan buruk. Betul kan? Orang-orang yang memperlakukanmu dengan tidak baik. Orang-orang yang menyakiti hati. Itu yang bikin buruk. Itu yang bikin hidup kita miserable. Itu yang membuat berat hidup kita. Saudara, kalau suatu saat kamu mengalami kesusahan di dalam pelayanan, kamu merasa diperlakukan tidak adil. Kamu merasa ditekan. Aku ditekan sama gembala. Aku ditekan sama seniorku. Nasihat firman Tuhan melalui Yakobus adalah bersabarlah. Tanggung. 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 Ayat 8 dikatakan gini. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu. Karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ini menarik. Di dalam terjemahan lain dikatakan, establish your heart for the coming of the Lord is at hand, katanya. Artinya establish your heart. Kuatkan sendi-sendi kehidupanmu. Ketika sendi-sendi hidupmu tuh mulai reot, mulai lemah, mulai runtuh. Berdirilah kuat, topang dirimu. Kuatkan your backbone, gitu. Your backbone tuh mesti kuat, berdiri lurus. Jangan malah rebahan, gitu. Tentu kita tidak bisa berdiri dengan kekuatan sendiri. Allah di dalam rohnya menguatkan kita. Petrus, di 1 Petrus pasal 5 mengatakan begini. Allah, sumber segala anugerah yang telah memanggil kamu dalam Kristus. Seterusnya dia mengatakan begini, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu. Itu di dalam surat Petrus, saudara. Jadi kalau suatu saat di dalam pelayananmu kamu mengalami kesusahan, ingat bahwa di dalam kesusahan proses yang panjang itu sedang terjadi sesuatu di dalam hidupmu. Sedang terjadi sesuatu bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu. Jadi doanya jangan cepet-cepet, oh Tuhan keluarkan aku dari pelayanan ini gitu. Berikan aku pelayanan yang baik. Di Jakarta kalau bisa, jangan di sini. Gitu. Aku begitu menderita sekali gitu. Jangan begitu doanya. Berdoa gini, Tuhan tolong aku supaya aku tetap menjadi orang baik di saat orang-orang tidak baik sama aku. Amin. Tuhan tolong aku supaya aku tidak jadi jahat ketika orang-orang semua jahat sama aku. Kenapa? Karena banyak orang baik jadi jahat karena kelamaan dijahatin. Awalnya baik, awalnya masih berdoa, tapi karena terlalu banyak yang menjahati, jadi jahat juga. Saya jadi pikir ya, memang orang-orang yang dulu memperlakukan kita buruk, jangan-jangan dulunya dia diperlakukan buruk oleh orang. Jadi dia buruk, sehingga waktu jadi pemimpin,
dia jadi pemimpin yang buruk. Tapi kita mau belajar untuk tetap sabar. Ketika orang jahat, aku ingin tetap menjadi orang yang baik. Ketika suasana tidak baik, gak ada yang baik di sekeliling kita, berdoa supaya Tuhan tetap membuat kita menjadi orang yang baik. Mampu menanggung penderitaan dalam waktu yang panjang, itulah passion. Itulah passion. Sampai kapan saudara? Sampai kedatangan Tuhan. Yakobus menulis ini dengan bahasa yang sangat confident ya. Kapan Tuhan datang? Ayat 9 dikatakan, sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Kedatangan Tuhan sudah begitu dekat gitu. Jadi orang yang hidup dengan pikiran bahwa setiap saat itu Tuhan bisa datang, maka dia akan menghidupi hidupnya dengan sungguh-sungguh, dengan selalu siap. Karena orang yang seperti ini ingin supaya ketika Tuhan datang, dia didapati dalam keadaan setia. Jadi kata kesabaran yang pertama kita sudah dapat, kemampuan menanggung kesusahan panjang tanpa membalas ya, dalam waktu yang panjang, tidak membalas. Ini terlihat di ayat 7 sampai 10, tapi ayat 10 dan 11 Yakobus memberikan contoh yang lain. Kali ini bukan petani, tapi para nabi dan juga ketabahan Ayub. Saudara, para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan dan karena itu mereka mengalami penderitaan, itulah yang dijadikan teladan di sini. Mereka adalah contoh kesabaran. Di sini makna kesabaran berarti bukan hanya kemampuan menanggung penderitaan dalam suatu panjang, tetapi dalam suatu kondisi yang tertentu. Jadi yang kalau pertama itu terkait dengan proses yang panjang dan terkait dengan orang lain. Yang kedua ini bicara tentang sesuatu di mana kita ada dalam suatu kondisi yang tertentu. Ini suatu kondisi yang membuat hidup kita begitu menderita. Kondisi yang terjadi karena banyak orang-orang di sekitar kita berbuat jahat dan sebuah konsekuensi dosa. Para nabi ini mengalami penderitaan karena iman percaya mereka kepada Tuhan. Mereka menjadi teladan kesabaran bukan karena mereka melakukan pekerjaan besar, bukan. Mereka menjadi teladan karena pada waktu mereka melakukan pekerjaan itu, mereka melakukannya dengan tabah dan sabar. Bukan karena pekerjaan yang besar. Mungkin kita bisa ingat Yeremia. Dia adalah teladan orang yang sabar menanggung penderitaan. Sebagai nabi Tuhan dia ditolak, dipukuli, dipenjara, dibilang penipu, semua sudah pernah dia dapat. Tetapi Yeremia ini di dalam deritanya, di dalam ratapannya dia bisa mengeluarkan perkataan yang begitu indah. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi. Great is thy faithfulness. Itu di ratapan 3. Saudara, kesabaran itu harusnya menjadi ciri khas orang percaya. Yang ditunjukkan dalam kemampuan menanggung suatu proses yang bahkan membawa penderitaan dalam waktu yang panjang. Tapi tetap memiliki mindsetting bahwa Tuhan ada di balik semuanya. Berarti menanggung proses panjang sementara meyakini bahwa Allah sedang berproses pada kita. Itulah passion. Udah selesai nih sebenarnya khotbahnya. Itu passion. Kesabaran itu hanya bisa kita bangun kalau kita mengenal Allah yang juga adalah sabar. Pemazmur mengenal Allah sebagai Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Panjang sabar itu menggunakan kata yang sama, slow to anger. Kata yang sama yang dipakai untuk membahas tentang kesabaran di dalam Yakobus ini. Dan beberapa kali kita temukan di Mazmur bagaimana pemazmur mengenal Allah yang seperti ini. The Lord is gracious and merciful, slow to anger. Slow to anger. Kesabarannya dia nyatakan pada kita orang berdosa yang susah diajar. Yang senangnya melawan. Yang sudah bilang bertobat tapi balik lagi nanti melakukan dosa yang sama. Tapi dia panjang sabar. Dia tetap memberikan kasihnya pada kita. Kesabaran Allah dia nyatakan dalam Kristus yang menanggung bagi kita hukuman di salib. Dia menanggung derita supaya kamu dan saya dapat memperoleh keselamatan. Supaya kamu dan saya dapat menjalani hidup di dalam Dia. Mari kita berdoa.
Segarkanlah kembali pikiran kami, segarkanlah sekali lagi hati kami, karena kami tahu bahwa Engkau adalah Allah yang gracious, Engkau merciful, Engkau sudah menyatakan kesabaran-Mu pada kami. Untuk itulah satu karakteristik yang harusnya tumbuh kuat di dalam hidup kami adalah memiliki kesabaran. Sehingga di dalam segala kesusahan kami boleh tetap merasakan Tuhan. Kami boleh tetap mengalami Tuhan dan kami tetap terus bertumbuh. Di dalam kesusahan kami tetap bisa melayani Engkau dan boleh memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.